Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan tes sederhana ya tentang talent mapping. Bagaimana dengan tes sederhana ini kalian bisa mengetahui potensi diri apa sih yang kalian miliki gitu ya. Ini hanya tes sederhana untuk kalian bisa mengidentifikasi faktor apa sih sebetulnya yang menjadi kekuatan di dalam diri kalian. Tes ini terdiri dari 5 bagian, di mana masing-masing bagian itu berisi pertanyaan dan pernyataan yang harus kalian jawab. Nah, di bagian 1 ini terkait dengan gaya berpikir dominan. Pilih satu pernyataan yang paling menggambarkan dirimu. 1. Saat menghadapi masalah, saya cenderung A. Menganalisis logika dan data secara rinci. B. Mencari ide-ide kreatif dan visualisasi solusi. C. Mendengarkan intuisi atau perasaan. D. Mengandalkan pengalaman dan langkah praktis. Pilih pernyataan yang paling menggambarkan dirimu. Pertanyaan nomor 2. Saya paling nyaman saat A. Menyusun strategi atau rencana langkah demi langkah. B. Membuat gambar, diagram atau desain. C. Berbicara dengan orang lain dan mendengarkan cerita mereka. D. Bergerak langsung dan mempraktikkan hal baru. Nah, pilih lagi pernyataan yang paling menggambarkan dirimu. Untuk bagian 2, terkait dengan gaya belajar yang paling efektif. Pilih 2 dari 4 opsi yang paling sesuai denganmu. Pertanyaan yang ketiga, saya lebih mudah belajar saat A. Mendengarkan penjelasan guru atau audio dalam kurung auditori. B. Melihat video, gambar, warna dalam kurung visual. C. Langsung mempraktikkan dan mencoba sendiri dalam kurung kinestetik. D. Diskusi dan bertukar pikiran dengan teman. Pilih lagi pernyataan yang paling sesuai dan menggambarkan dirimu. Untuk bagian 3, terkait peran alami dalam tim. Pilih satu yang paling sering kamu lakukan ketika kerja kelompok. Pertanyaan nomor 4, dalam kelompok saya lebih sering A. Menjadi pemimpin dan mengatur jalannya kegiatan. B. Membuat konsep dan ide awal proyek. C. Mengerjakan teknis dan eksekusi tugas. D. Menjaga komunikasi, semangat, dan kerjasama antar anggota. Pilih lagi pernyataan yang paling sesuai dengan diri kamu. Bagian 4 tentang kegiatan yang membuatmu lupa waktu. Jawab dengan jujur ya. Pertanyaan nomor 5. Aktivitas yang bikin kamu lupa waktu saat melakukannya. A. Menulis, menggambar atau mendesain. B. Merakit barang, coding, atau utak-atik teknologi. C. Berjualan, promosi, atau berinteraksi dengan orang lain. D. Menyusun strategi atau membuat rencana detail. Nah, jawab dengan jujur, dari 4 pernyataan ini kira-kira yang sering membuat kamu lupa waktu itu yang mana? Di bagian 5 tentang refleksi potensi diri. Jawaban dalam bentuk uraian singkat, boleh tulis tangan atau diketik. Jadi untuk bagian 5 ini kamu menjawab ketiga pernyataannya dalam bentuk uraian singkat ya. Boleh ditulis tangan ataupun diketik. Pertanyaan nomor 6. Hal yang paling sering orang puji dari dirimu adalah? Silahkan ditulis
atau bisa juga kamu ketik. Pertanyaan nomor 7. Jika kamu boleh memilih bidang karir bebas, kamu ingin jadi apa dan kenapa? Jadi untuk nomor 7 ini dijawab dalam bentuk uraian singkat, apa dan kenapanya gitu ya. Kamu ingin jadi apa, alasannya dituliskan. Kemudian kenapa kamu memilih karir tersebut? Silahkan dijawab. Kemudian pertanyaan nomor 8, dalam 1 sampai 2 kalimat, tuliskan kekuatan terbesarmu, menurutmu apa? Jadi tuliskan dalam 1 atau 2 kalimat, kamu itu punya kekuatan terbesar apa? Silahkan dijawab dan diuraikan secara singkat. Sekali lagi, boleh ditulis tangan atau diketik. Oke, setelah kamu menjawab bagian 1 sampai bagian 5, di tahap ini adalah scoring dan interpretasi sederhana. Jadi kamu setelah menjawab pertanyaan yang ada di bagian 1 sampai 5, nah ini adalah scoring dan interpretasinya. Jika dominan A, jawaban kamu misalnya banyaknya di A. Interpretasi sederhananya adalah kamu itu kuat di analytical thinking dan strategi. Sehingga cocok di bidang manajemen, perencanaan, akuntansi, dan IT. Jadi itu bidang usaha atau bidang pekerjaan yang cocok jika kamu menjawab dominannya A. Kemudian jika jawaban kamu dominannya B, interpretasi sederhananya berarti jika dominan B, kamu itu kreatif dan visual. Nah, bidang usaha atau bidang pekerjaan yang cocok untuk jawaban dengan dominan B adalah cocok di desain, multimedia, konten kreator, dan arsitektur. Jika jawaban kamu dominannya banyak di C, interpretasi sederhananya adalah kamu itu empatik, kemudian komunikatif. Sehingga bidang usaha atau pekerjaan yang cocok untuk jawaban yang dominan C adalah cocok di pelayanan, edukasi, HRD, dan psikologi. Dan yang terakhir, jika jawaban dominan D, interpretasi sederhananya adalah kamu itu praktis dan eksekutor. Untuk yang jawabannya lebih banyak dominan D, bidang usaha atau bidang pekerjaan yang cocok adalah di bidang teknik, kewirausahaan, dan produksi. Nah, ini merupakan scoring dan interpretasi sederhana ya dari tes sederhana terkait talent mapping. Bagaimana kamu melalui tes sederhana ini bisa mulai mengenali potensi diri masing-masing gitu. Sehingga ketika kamu sudah mengidentifikasi dan tahu kekuatanmu di mana, nah kamu bisa menentukan langkah berikutnya itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan tes sederhana ini bisa membantu kalian semua untuk mulai mengenal diri kalian masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.